sebelum itu kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ya Bapa, ini aku padamu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku padamu, pakailah sesuai dengan rencana. Oke adik-adik, kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, jangan diintip-intip lagi ya. Kita sedang doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan kepada kami, yang kami ada saat ini Tuhan, Tuhan hanya anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulaikan ibadah Sabtu Ceria pada hari ini. Kiranya Engkau pimpin dan sertai ibadah ini Tuhan, mulai dari awal sampai akhir Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, kami bisa memuji dan mengenalkan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, masih pada semangat kan? Yuk kita angkat satu pujian, Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, ku
Selamat satu pujian lagi, hari ini kurasa bahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Angkat tangannya, tutup matanya, jangan diintip-intip lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan duduk diam Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua adik-adik. Ada sehat-sehat kan semua? Atau lagi pada sakit ini? Tapi kayak percaya semua adik-adik lagi sehat. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan
Sini Kayo yang ingin membawakan kebenaran firman Tuhan yang bertema beribadah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu itu mari Kayoel minta adik-adik semua untuk mengambil Alkitab adik-adik semua, dan kita akan baca ayat Alkitab kita pada sore hari ini. Ayo ambil Alkitabnya. Mari sama-sama Kayoel undang untuk kok undang sih? Mari sama-sama kita baca. Tuh salah mulu deh Kayoel ya. Ayo baca. Di Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Di situ firman Tuhan berkata, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Puji Tuhan, haleluya. Di sini ayat berkata adik-adik, kalau adik-adik mau melihat bahwa jadi karena kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Adik-adik tahu kalau adik-adik sudah percaya kepada Tuhan, adik-adik sedang menerima kerajaan Tuhan loh. Adik-adik sedang beribadah, sedang menerima suatu mahkota yang Tuhan sudah sediakan untuk adik-adik dan saya dan Kayoel. Dan Kayoel mau katakan, beribadahlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana adik-adik kalau mau beribadah yang berkenan di hadapan Tuhan? Hal yang pertama kita akan lihat ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari baca lagi ayat firman Tuhan yang tadi Kayoel sampaikan. Di sini dalam bagian terakhir aja ya adik-adik ya. Menurut cara yang berkenan kepadanya atau kepada Allah, kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus dengan cara apa? Satu, dengan hormat. Artinya dengan hormat, bagaimana caranya dengan hormat? Beribadah dengan hormat. Seringkali adik-adik kalau beribadah datang sabtu ceria, salah satu adik-adik nggak hormat sama ibadah adalah apa? Adik-adik bermain. Dengan bermain dengan apa? Dengan ganggu-ganggu teman, dengan suka-suka nggak serius, atau pikirannya lagi melayang. Itu sudah tidak menghormati Tuhan loh dalam saat beribadah. Jadi hal yang pertama Kayoel mau sampaikan yaitu kita harus hormat beribadah kepada Tuhan. Kalau kita hormat dalam ibadah, kita hormat artinya kita tunduk dengan apa yang dikatakan oleh WL, oleh pengkhotbah, oleh kakak-kakak guru. Itu kalau kita hormat, kita sudah berkenan melaksanakan ibadah. Dengan cara apa? Harus hormat kepada Tuhan dengan tertib adik-adik. Kalau adik-adik nggak tertib, nggak hormat berarti. Artinya nggak ada rasa hormat begitu. Nah, kalau adik-adik hormat kepada guru, adik-adik misalkan guru datang ke sekolah, adik-adik datang ke sekolah kan, terus mau belajar. Jam pertama, jam 7 kan masuk kan? Ya, masuk pelajaran pertama. Guru datang. Teng. Apa yang adik-adik akan lakukan? Ketika guru masuk ke kelas, apakah adik-adik mau berteriak atau main-main sama teman atau apa? Tapi kan nggak gitu. Adik-adik lakukan apa? Duduk diam, hormat, taat apa yang guru sampaikan. Begitu juga adik-adik kalau kita beribadah kepada Tuhan. Kita harus begitu. Kita harus lihat. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus ada rasa hormat kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan kita tertib. Tertib untuk beribadah. Dengan apa? Kita tertib, duduk diam, duduk manis. Kalau diajak berdiri harus berdiri, diajak menyanyi harus menyanyi, diajak untuk berdoa harus berdoa. Nah, itu salah satu hormat saat kita beribadah. Nah, itu cara pertama. Kalau kita ingin berkenan adik-adik, Kayoel dan adik sekalian, ingin kita bersemuanya dan guru-guru sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita ingin
berkenan di saat kita melakukan ibadah. Yang pertama yaitu kita harus ada rasa hormat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita tertib dalam ibadah atau mengikuti aturan dalam ibadah tersebut. Jadi itu hal yang pertama. Kalau bagaimana Kak Yoel dan adik sekalian ingin tertib dalam beribadah, itu harus hormat atau tertib atau mengikuti peraturan yang ada gitu. Yang pertama itu harus hormat, ada rasa kehormatan dalam ibadah tersebut. Dan yang kedua, hal yang kedua langsung saja adik-adik, hal yang kedua yaitu hal yang kedua kayak mau sampaikan dalam kita beribadah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, hal yang kedua, kita lanjutkan ayat yang tadi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Yang pertama tadi yaitu dengan hormat, yang pertama. Dan yang kedua yaitu dengan takut kepada Tuhan. Artinya ketika kita adik-adik takut kepada Tuhan, itulah beribadah yang sesungguhnya. Kenapa kayak bilang begitu? Karena kalau adik-adik nggak takut sama Tuhan, adik-adik juga nggak akan hormat kepada Tuhan. Karena seperti kalau adik-adik seperti orang lain kan, kalau orang lain adik-adik nggak takut atau teman adik-adik nggak takut, pasti adik-adik akan lawan apapun yang dikatakan oleh teman adik-adik itu. Begitu juga salah satu contohnya bagaimana takut, artinya takut akan Tuhan. Kalau kita ingin beribadah kepada Tuhan, kita harus takut, ada rasa takut kayak adik-adik sekalian. Begitu, ada rasa takut untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Dengan contoh bagaimana ketika adik-adik dipanggil orang tua, kalau adik-adik itu dipanggil mama atau papa, ketika adik-adik itu tidak menurutinya, itu salah satu adik-adik sudah tidak takut kepada orang tua atau tidak hormat kepada orang tua gitu. Jadi kalau adik-adik hormat kepada orang tua, pasti adik-adik takut kepada orang tua. Jadi hal yang pertama kayak sampaikan tadi, hormat itu adalah cara pertama. Harus melewati dulu itu rasa hormat kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita beribadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi itulah hal yang kedua kayak ingin sampaikan, takut akan Tuhan ketika kita harus beribadah. Ada satu ayat kayak yang ingin kasih. Mari adik-adik buka ayat ini dan adik-adik baca dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7, firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang kayak ambil di sini adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan apa sih adik-adik? Itulah ketika adik-adik sekolah itu menerima apa? Menerima pengetahuan yang ada dari adik-adik belum tahu sampai adik-adik tahu. Itulah yang kalau katakan tadi, harus takut akan Tuhan. Kenapa? Karena permulaan pengetahuan atau awal dari adik-adik tahu segala hal itu adalah takut akan Tuhan. Nah, jadi bagaimana kalau adik-adik ingin tahu lebih lanjut tentang beribadah kepada Tuhan? Harus takut akan Tuhan dulu, harus ada rasa hormat kepada Tuhan, ada rasa takut kepada Tuhan. Kalau saya nggak ibadah, nanti saya nggak gini. Nah, itu ada rasa takut. Kalau adik-adik nggak beribadah. Tapi kalau adik-adik berpikiran gini, nggak usah ibadah, biar aja, sama aja kok. Nah, itu udah tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Dan saya ingin sampaikan bahwa ada rasa takut dalam kehidupan adik-adik sekalian. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ada rasa ketakutan dalam kehidupan adik-adik untuk beribadah, ada rasa ketakutan, bukan takut untuk apa-apa, untuk saya takut untuk lakukan ini, tapi ada rasa takut akan Tuhan, itulah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kenapa kita harus beribadah adik-adik? Karena ada ayat
dalam Alkitab berkata, ayo sama-sama kita buka dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Di situ firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah, ingat adik-adik, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Sampai situ dulu. Jadi Alkitab sudah catat bahwa adik-adik, ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya semua hal yang adik-adik lakukan itu ibadah berguna. Karena kenapa? Ibadah itu, lihat selanjutnya, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Artinya apa adik-adik? Ibadah itu mengandung janji. Janji Tuhan ada berapa sih? Ada banyak dalam janji Tuhan. Salah satu contoh janji Tuhan yaitu Tuhan akan menjadi gunung batu kita atau tempat perlindungan kita. Dia akan menjaga, melindungi kita adik-adik. Itulah satu janji Tuhan. Kalau adik-adik beribadah kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan memberkati adik-adik. Sama seperti doa Yabes adik-adik. Kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah. Ketika adik-adik beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan, dengan rasa takut, dengan rasa hormat kepada Tuhan, akan ada janji Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan adik-adik serta guru-guru sekalian yang ada. Jadi saat ini kalian ingin katakan bahwa mari, kalau dua hal ini ketika adik-adik sedang beribadah atau guru-guru sekalian ketika kita sering beribadah kepada Tuhan, gunakanlah dua hal ini. Rasa hormat kepada Tuhan, kedua ada rasa takut akan Tuhan. Kalau rasa hormat ini kita sudah capai, pasti rasa takut kita akan Tuhan pasti akan tergenapi. Karena kenapa? Karena mengandung janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Kan firman Tuhan di sini mengatakan karena mengandung janji baik untuk hidup saat ini atau hidup ini atau hidup sekarang, untuk hidup adik-adik sekarang ini, itu mengandung janji dari Tuhan, dan maupun untuk hidup yang akan datang ataupun hidup yang belum adik-adik ketahui, Tuhan sudah ada janji kepada adik-adik sekalian. Jadi kalau mau katakan, beribadahlah kita dengan berkenan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara dua hal ini, yaitu hormat kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menerima janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan adik-adik dan kayo yang serta guru-guru sekalian. Jadi kayo mau katakan, beribadahlah dengan berkenan kepada Tuhan. Karena bagaimana cara mendapat berkat itu? Beribadah dengan berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, sampai sini kebenaran firman Tuhan yang koyo bisa sampaikan kepada adik-adik. Nah, dengan itu kayo akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami sudah dengar bisa tertanam dalam pikiran kami, dalam hati kami Tuhan. Dan kami bisa melakukannya, kami bisa mempraktekannya Tuhan. Bahwa ketika kami mau beribadah kepada-Mu, kami rindu ingin melakukan dengan hormat, rasa hormat kami kepada-Mu, dengan rasa takut akan Tuhan, takut akan Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu melakukan hal itu Tuhan, dan kami mau supaya ada janji-janji-Mu yang tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati terus kehidupan kami, jauhkan dari hal-hal yang kami tidak inginkan. Virus-virus yang ada Engkau jauhkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami, malaikat surgawi biarlah selalu ada dalam sekeliling kami, sehingga kami Tuhan bisa beraktivitas Tuhan dengan tidak ada rasa kekhawatiran dalam kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan Tuhan membentengi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.